Welcome to my YouTube channel teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku. Di sini kita akan membahas nanti sedikit materi mengenai akuntansi manajemen lanjutan. Maka dari itu untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap di stay di video aku. Bye bye. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas nanti mengenai materi implementasi JIT manufacturing. Sebelum itu, perkenalkan dulu, aku Yeselonika Burtarigan. Aku dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial dari 7B akuntansi manajerial dengan NIM 20651038. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini kita akan membahas itu mengenai just in time. Banyak orang yang salah mengartikan just in time. Salah satu kesalahan umum terhadap pengertian just in time adalah sebagai sebuah perusahaan yang menekan para pemasok untuk melakukan penyerahan barang secara tepat waktu dalam rangka memperoleh manfaat dari penyerahan tepat waktu oleh para pemasok. Perusahaan haruslah mewujudkan tingkat efisiensi yang terbaik di dalam proses internal. Just in time serempak melalui batas waktu penyerahan terhadap konsumen. Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan yang ada sehingga dapat mengeliminasikan biaya penyimpanan serta sekaligus mengeliminasi perlindungan atas kesalahan produksi dan ketidakseimbangan yang diberikan oleh persediaan sehingga dapat mengurangi pemborosan JIT, juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rancangan deskriptif just in time. Rancangan deskriptif dalam sistem produksi just in time harus sesuai dengan prinsip teori dan filosofi just in time. Semakin minim jumlah persediaan atau baik bahan baku ataupun bahan jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, telah mengurangi pemborosan dan mereduksi biaya produksi. Sistem produk just in time harus didukung oleh aliran produksi yang kontinu. Untuk menciptakan aliran produksi yang kontinu dapat dilakukan dengan memperbaiki tata letak perusahaan mesin yang digunakan harus otomatis, waktu setup yang rendah, dan sistem produksi yang otomatis. Nah, dari hal ini tujuannya itu adalah menjaga aliran produksi tetap kontinu dan dilakukan perawatan secara preventif terhadap mesin agar produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan efektif. Perlambatan atau percepatan suatu proses diatur untuk mencapai atau memiliki pesanan produk. Selain pengaturan kecepatan proses produksi, waktu setup harus diminimalisir, salah satunya dengan cara meminimasi waktu setup adalah dengan menerapkan sistem otominasi sehingga tidak diperlukan waktu yang lama. Proses audit dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem produk just in time dari hasil audit dijadikan suatu catatan untuk perbaikan kekurangan sistem produksi just in time. Dapat dikatakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan. Dengan demikian, sistem produk just in time dapat diterapkan secara efektif dalam perusahaan audit tersebut dan dilakukan secara berkelanjutan karena hasil yang dicapai setiap periode waktu selalu. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah JIT. Langkah-langkahnya itu yaitu sebagai berikut. Pertama, memperoleh komitmen manajemen puncak. Yang kedua, membentuk koordinator implementasi JIT yang memantau proses implementasi JIT. Yang ketiga, membangun tim kerja dan partisipasi total zero defect, zero inventory, dan kepuasan customer. Yang keempat, ada mengidentifikasi rantai proses, yaitu bernilai. Selanjutnya teman-teman ada karakteristik JIT, yaitu yang pertama ada kuantitas, kedua kualitas, ketiga pemasok, keempat pengirim, kelima ongkos, keenam desain,
Ketujuh, efisiensi administrasi, dan ke-8, produktivitas. Ada pusat sasaran JIT, yaitu ada persediaan, waktu siklus, perbaikan yang berkesinambungan, dan penghapusan pemborosan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan JIT. Yang pertama ada aliran material yang lancar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran tersebut merupakan target yang harus diselidiki dan dieliminasi. Yang kedua ada pengurangan waktu setup. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem JIT. Pengurangan waktu setup yang dramatis telah dapat dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4 sampai 7 jam menjadi 3 sampai 7 menit. Ini membuat ukuran batch dapat dikurang menjadi jumlah yang sangat kecil dan sangat fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengurangan lead time vendor, yaitu sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2 atau 3 bulan. Dengan sistem JIT, kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Untuk itu, perusahaan kadang-kadang harus membuat kontrak dengan jangka panjang dengan vendor untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Selanjutnya ada komponen zero defect, yaitu sistem JIT tidak dapat mentolerir komponen yang cacat, baik itu yang diproduksi maupun dibeli. Untuk itu, komponen yang diproduksi, teknis kontrol statistik harus digunakan menjamin bahwa semua proses sedang memproses komponen dan dalam toleransi setiap waktu. Yang selanjutnya ada kontrol lantai produksi yang disiplin. Maksudnya adalah dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin. Waktu produksi yang panjang dapat mengurangi biaya setup dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor ini dalam CIT. Perhitungan performasi tradisional ini sangat jauh dari keinginan untuk membentuk persediaan yang rendah dan menghilangkan hal-hal yang menghalangi operasi yang responsif. Hal ini membuat waktu awal pelepasan orde yang tepat harus dilakukan setiap saat. Ini juga berarti kadang-kadang mesin dan operator mesin dapat saja menganggur. Selanjutnya kita masuk ke dalam filosofi just in time. Nah, konsep just in time dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas produksi dengan menggunakan barang sediaan atau inventory, berupa bahan minimal yang kemudian diproses menjadi barang jadi. Konsep ini juga didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada barang yang diproduksi sampai produksi barang itu dibutuhkan menurut Davis Mark M. tahun 1999. Intinya adalah menyediakan informasi yang tepat pada orang yang tepat dan waktu yang tepat sehingga mereka atau perusahaan dan supplier dapat merespon pasar segera informasi atau order yang diterima. Selanjutnya ke dalam penerapan sistem just in time. Nah, maksudnya di sini adalah pengendalian kualitas dalam just in time dilakukan sepanjang proses mulai dari penentuan pemasok sampai barang yang diterima konsumen. Setiap barang diharapkan memenuhi standar kualitas saat diterima konsumen. Setiap mesin produksi diharapkan siap dipakai saat akan memproduksi barang dan setiap pengantaran pesan diharapkan tiba dengan tepat waktu. Oleh karena itu, proses produksi adalah hal yang sangat signifikan. Dalam sistem ini, perusahaan akan memberikan perhatian utama pada kualitas, tindakan pencegahan kesalahan dan kerusakan, dan membangun kerjasama yang baik terhadap setiap elemen pekerjaan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit materi mengenai implementasi JIT Manufacturing. Semoga teman-teman yang telah mendengarkan bisa berguna dan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you and bye-bye.